Selamat siang teman-teman, dimanapun kalian berada sedang mendengarkan. Welcome to another episode of Fish Talk. Kali ini kita bareng sama leadership team dari Conservatory of Music Universitas Pelita Harapan. Tepuk tangan dulu dong. Boleh mungkin perkenalan kali Bu dari yang paling dewasa. Aduh, terima kasih loh atas informasinya. Iya, jadi apa nih? Nama dan usia enggak dong enggak ya? Usah Bu, nama aja. Oke. Saya Adriani Gunawan, saya Direktur Fakultas Ilmu Seni sejak 2017. Terima kasih Bu Febi. Selanjutnya Bu. Oke, saya Delisha Meni Nugroho, saya Ketua Program Studi Musik di UPH Conservatory of Music sejak 2017 juga. Wow, kalau Pak Indawan Saya Indrawan Shin, saya Dekan di Fakultas Ilmu Seni sejak 2019, anak bungsu. Lah, thank you banget nih Bapak Ibu udah mau datang di Fish Talk untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng. By the way, silakan dimakan kalau mau makan ya, minumannya you, juga. Chris. Iya, sama-sama. Kurang banyak kayaknya nih Chris. Budgetnya belum di-approve soalnya. Terima kasih lo sudah mengingatkan. Tapi siang ini kita ada di sini pengen ngobrolin tentang ini Bu, profil universitas kita ya. Banyak nih teman-teman SMA yang mungkin kepo ya untuk bisa masuk ke fakultas musik itu sebenarnya kita mencari students yang seperti apa sih? Mungkin Bu Adi bisa jawab kayak kepribadian apa yang kita cari atau mungkin orang-orang yang seperti apa gitu Bu yang kita harapkan lah bisa menjadi part of COM. Sebenarnya kalau kriteria masuk musik itu yang pasti punya talenta bermain musik lah ya, atau bernyanyi gitu kan. Gak mungkin orang bisnis masuk musik, tapi mungkin juga karena kita punya peminatan musik manajemen ya kan. Ya. Tapi tetap harus ada unsur musiknya, which is harus ada bertalenta musik lah, bisa main salah satu instrumen mungkin gitu ya, atau pandai bernyanyi, mempunyai satu talenta. Mereka ketika masuk di Fakultas Ilmu Seni ini, harapannya setelah 4 tahun mereka akan mengalami banyak berproses ya, baik dengan dosen-dosen profesional kita ya kan, dengan unit-unit lain, karena kita juga ada himpunan kemahasiswaan dan sebagainya. Itu akan sangat membantu untuk memperkuat dan memperluas kapasitas dan kemampuan talenta mereka. Jadi intinya pertama bertalenta, yang kedua mempunyai satu kemauan yang keras ya kan, untuk mengalami satu proses dan perubahan hidup ya kan, perubahan cara pandang, karena mereka akan banyak belajar juga ya dari mata kuliah untuk terintegrasi gitu ya dengan sudut pandang Kristiani mungkin ya, dan juga sudut pandang lainnya yang secara baik mahasiswa yang Kristiani maupun yang Kristiani itu akan diperlengkapi dengan banyak mata kuliah dan kegiatan-kegiatan event, kegiatan mahasiswa maupun universitas yang sangat memperkuat karakter mereka menjadi karakter yang kuat gitu ya, baik di dalam masyarakat nantinya ketika mereka kerja dan juga ketika mereka belajar di FIS ini. Di FIS itu, oke. Thank you Bu. Kalau misalnya dari musical talent mungkin aku bisa ke Bu Mendy nih. Bu, kalau misalnya kan kalau tadi kan kita ngebahas tentang personality, terus apa yang akan di-expect mahasiswa gitu kan ketika mereka udah di FIS. Kalau dari Bu Mendy, kira-kira ada yang bisa ditambahin nggak Bu dari ya, ketika gitu, misalnya kita ngomong soal musician gitu ya, pasti kita mikirnya performer. Betul. Semua orang ketika masuk musik tuh harapannya jadi performer. Padahal as we all know, musician itu nggak cuma performance doang. Betul. Gitu. Mereka bisa juga jadi musikolog, bisa jadi akademisi, bisa jadi manajer panggung, bisa jadi festival director yang memiliki pengetahuan musik dan kemampuan bermain musik yang bagus. Jadi sebenarnya kita harapkan ketika mahasiswa masuk di Conservatory of Music dan keluar lulus, mereka tidak hanya menjadi musician yang bisa perform doang. Mereka bisa menjadi akademisi. Yang pertama menurut saya itu bisa juga sebagai kayak advokat untuk musik. Dalam artian gini, jadi musik gak cuman soal bisa main, cuma tahu chord ini, cuma tahu teori, tapi tahu cara berpikir secara kritis. Musik apa yang bagus? Oh, musik ini bagus karena bunyinya jereng, bunyinya bunyinya dum tak
cheese misalnya gitu. Kan itu kurang akademis ya. Betul. Jadi sebenarnya kita membentuk manusia-manusia yang bisa berpikir secara kritis dan juga akademisi di conservatory music gitu. Jadi tidak hanya bisa perform tapi juga memiliki knowledge yang diperbaharui gitu. Yes, tadi udah knowledge-nya diperbarui, akademisi, advokat musik juga. Yes. Terus berarti kalau dari Bu Adri ditambah teman-teman juga mesti ada kerinduan dan kemauan untuk mau diubahkan gitu ya pada saat udah jadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Seni. Nah, kalau tadi kan ngomongin soal outputnya kan Bu ya, kayak ketika anak-anak kita lulus itu berarti ada yang harus maksudnya jadi standar kita gitulah. Kalau kalian tuh bakal jadi advokat musik, bukan advokat yang membela gitu, tapi kalian jadi the source, the light gitu di tengah-tengah industri musik. Nah, kalau Pak Indrawan nih Pak, saya pengen tahu pendapat Bapak tentang anak-anak kita nih yang udah lulus. Menurut Bapak gimana Pak? Apakah mereka alumni-alumni yang oke semuanya, atau mungkin Bapak bisa ceritain salah satu contoh alumni kita yang Bapak ingat gitu? Banyak sekali ya alumni-alumni kita yang sudah lulus dan sudah bersinar di industri gitu ya kan. Mungkin contoh yang bisa kita angkat salah satu Dira gitu ya kan. Dira itu menurut saya profil yang sangat baik gitu ya. Kak Dira Sugandi ya? Dira Sugandi betul. Lalu ada Dimas Pradipta ya kan. Ya sebenarnya banyak sih. Cuman mungkin kalau kita lihat ya secara inline satu keseragaman gitu dari profil yang ada di dalam diri mereka adalah orang-orang yang kreatif tentunya. Mungkin menambahkan dengan yang tadi gitu kan, kriteria mahasiswa dan lain-lain. Nah, artinya sebenarnya setelah jadi mahasiswa jadi alumni kan. Salah satunya juga menurut saya harus kreatif. Nah, mereka adalah orang-orang yang kreatif. Mereka orang-orang yang tidak pernah berhenti berpikir harus berbuat apa nih di dalam dunia musik ini gitu ya kan. Karena buat apa? Semua pasti punya tujuannya gitu. Betul. Ya kan. Nah, tujuan mereka berada di dunia musik itu apa gitu ya kan. Nah, jadi mereka adalah orang-orang yang kreatif gitu. Nah, tapi satu yang saya lihat sangat baik dari para alumni yang ada adalah, dan puji Tuhannya adalah mereka itu memegang value-value ya yang bisa mereka bagikan kepada banyak orang gitu ya, dimana itu juga merupakan sesuatu yang menjadi visi misi daripada universitas kita gitu ya kan. Jadi bukan hanya sekedar hebat bermain musik ya kan, bukan hanya sekedar mereka pinter nyanyi, main musik, bisa bikin komposisi ini dan itu gitu, tapi mereka punya karakter yang baik, tapi at the same time mereka terus senantiasa punya kreativitas gitu ya kan, dan mereka tidak pernah berhenti gitu sih. Gitu. Jadi produktif juga berarti. Produktif ya, dan profil yang ada pada mereka itu adalah menurut saya profil yang ini ya luar biasa, karena saya sering kali kalau memperhatikan mereka perform gitu ya kan, mereka itu tidak hanya nyanyi atau main musik, tapi di saat punya kesempatan gitu ya, mereka berusaha untuk membagikan apa yang mereka lalui ya, apa yang mereka dapatkan ketika mereka berproses sebagai seorang mahasiswa musik gitu ya kan, dan bagaimana mereka somehow bertemu dengan ya Tuhan gitu ya kan, dan bagaimana itu membentuk karakter mereka gitu, dan ketika mereka sudah lulus sebagai alumni mereka membagikan itu gitu ya. Jadi I think inspiring it's not only about inspiring secara musikal aja gitu, tetapi bagaimana secara pribadi sebagai seorang pribadi juga bisa inspire gitu. Gitu sih. Keren banget Pak. Dan kayaknya nih kalau kita udah lihat jawabannya dari tadi kan bertiga kompak banget gitu kan, Bu Adri, Bu Wendy sama kayak Pak Indrawan itu selalu kompak nih kelihatannya. Pengen tahu dong, kan selama memimpin KOM nih dari 2017 dan 2019 pernah gak sih gak sejalan gitu, atau kayak mungkin nggak inline dengan in one another? Sering kali ya. Iya. Banyak. Namanya juga sering bekerja banget, ya. Banyak. Benar. Jadi mungkin sempat juga saya share sama beberapa teman-teman gitu ya, sama Pak Indrawan dan Bu Mendy juga. Jadi sebenarnya proses leadership itu is a team leadership, kayak satu proses pernikahan gitu ya, dimana kita menikah dengan seseorang itu kita mengalami banyak hal ya kan, karena kita mempunyai background yang berbeda, latar belakang yang berbeda, latar belakang saya, Bu Mendy, Pak Indrawan berbeda ya kan, dan kita tumbuh dari keluarga yang berbeda juga, sehingga kita mengalami proses kepemimpinan pun yang berbeda gitu ya. Nah itu
itu ketika kita menjadi satu tim, itu banyak hal yang perlu kita sacrifice gitu ya. Dari cara berpikir kita, mungkin dari cara kita berespon, kata-kata yang kita keluarkan itu kita perlu memikirkan dengan baik gitu ya kan, dan kita perlu mengenali gitu ya leadership kita, tim kita ini siapa itu Bu Mendy, keluarganya seperti apa gitu ya, dan juga sama dengan Pak Indrawan gitu ya, keluarganya seperti apa, bagaimana mereka membangun satu keluarga seperti apa, dari nilai, value dan prinsip yang dipunyai yang berbeda dari kita, bagaimana kita link together gitu ya. Jadi ada yang hal-hal yang perlu kita lepas, ada hal-hal yang perlu kita pertahankan, ada hal-hal yang perlu kita blend, ada hal-hal yang perlu kita rilis gitu ya. Jadi mungkin ada kekuatan dari Pak Indrawan, let Pak Indrawan doing it, ya kan? Kalau kekuatan dari Bu Mendy, kita support Bu Mendy untuk ini, sehingga setiap dari kita akan appeal menjadi individu, menjadi pribadi leader yang baik dan bisa jadi role model buat para mahasiswa dan juga teman-teman lainnya. Dan kita juga jadi saling encourage juga one another. Betul. Jadi lebih baik lah kita. Saya percaya, saya sih merasa dengan kita bertiga ini selama beberapa tahun ini saya menjadi pribadi yang lebih baik gitu dari sebelumnya gitu ya. Itu dari saya gitu. Mungkin Pak Indrawan mau nambahin? Banyak banget sebenarnya kalau ngomong. Iya. Dia agak sedikit emosi gitu ya. Ini butuh Fiskop dengan LT episode 45. Perlu 8 SKS kayaknya. Itu juga kurang kayaknya bulan. Banyak banget sih Chris. Cuman mungkin beberapa ya, saya mungkin nggak bisa sebutin semua ya. Tapi yang pasti gini, kita mesti punya mindset dulu bahwa pertama menjadi pemimpin itu apa. Being a leader itu bukan jadi bos. Ya, being a leader itu sebenarnya adalah servant. Ya, jadi artinya kita servant itu apa sih? Servant itu harus bangun lebih pagi dari majikannya. Servant itu harus nyiapin pulang setelah tidur setelah majikannya tidur. Artinya apa? Artinya we have to do extra miles gitu ya kan. We have to dan bukan terpaksa. Kalau kita bicara servant kadang-kadang karena digaji atau apa gitu ya kan. Tapi kalau misalnya saya analogikan, being a leader as a servant itu artinya mesti punya willingness, mesti punya kesadaran gitu bahwa kita nih sebagai pemimpin itu harus jadi contoh, kita yang duluan, ya kan. Biasanya pemimpin itu makan terakhir, ya kan. Setelah yang lain udah makan, kita baru makan gitu ya kan. Jadi artinya apa sih sebenarnya? Saya berusaha, saya juga belajar gitu ya beberapa tahun belakangan. Saya tahu teorinya mengenai leadership, ya kan. Tapi begitu saya menjalani sebagai seorang pemimpin, saya belajar gitu bahwa saya rasa key untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi di dalam tim leadership yang ada gitu ya, kita harus mau keluar dari zona nyaman. Karena dengan menjadi pemimpin yang seperti saya bilang tadi, kita tuh bukan sebenarnya, ya kita memang mungkin kita at the same time kita punya role sebagai seorang manager, ya kan, sebagai leader kita memanage, mengelola dan lain-lain gitu. Tapi at the same time sebenarnya supaya semua ini bisa berjalan ya, kita tuh harus mau berkorban, kita harus mau sacrifice, dan sacrifice itu adalah berkaitan dengan willingness. Mau apa enggak? Kalau kita tidak mau, mungkin awalnya kita bisa aja sih, iya saya berkorban, tapi in the end, kalau itu adalah sesuatu yang dijalani terpaksa, akan ketahuan juga pada saat pressure itu datang. Ya kan, when the pressure comes, you reveal your real self gitu kan. Gitu. Jadi ya kita semua belajar, dan saya rasa yang paling penting adalah sebagai pemimpin itu dulu sih. Are you willing to lose it? Bahkan ketika kita tidak disorot, ya kan, ketika ada hal-hal yang terjadi dan lain, ya saya rasa banyak hal lah, challenge di dalam kepemimpinan gitu ya kan. Tapi menurut saya yang paling penting itu dulu sih, willingness. Kita mengerti dulu bahwa kita ini adalah servant, kita berkorban dan lain-lain ya kan. Keluar dari zona nyaman ya kan. Baru dari situ akan bisa muncul yang namanya apa? Kita mau untuk merendahkan hati, kita punya trust kepada orang. Itu berkaitan tuh semuanya tuh gitu ya kan. Nah kalau kita memulainya dari self-centered, diri saya leader, semua harus dengarkan saya gitu ya kan. It will not work. Saya sampai sekarang pun masih exercising this. Kadang-kadang saya masih belajar juga gitu. Am I doing this for me or for others? Am I doing this for untuk tujuan yang lebih besar, untuk orang-orang yang lebih banyak atau apa gitu ya kan. Nah di situ kadang-kadang muncul tuh challenge-nya ketika yang tadi saya katakan, the pressure will reveal your real self. Apakah kita akan takluk sama ego kita atau enggak gitu ya kan. Karena ketika kita bicara leadership apalagi tim gitu ya kan, kadang-kadang saya sama Bu Mendy mungkin enggak sepaham nih ya kan. Tapi saya melihat kepada tujuannya. Kalau saya mau
memikirkan apa yang menjadi ego saya gitu ya kan. Mungkin tujuannya nggak akan tercapai. Mungkin memang ada saat dimana saya harus ini mungkin pendapat Bu Mendy harus diterima, kita jalankan, tapi ini keputusan kita bersama ya kan. Demikian juga dengan Bu Adri dan Bu Mendy pun juga vice versa seperti itu gitu ya. Jadi sinergi itu terjadi kalau kita semua punya mindset yang sama dulu, bahwa leadership itu adalah visi yang sama ya kan. Bahwa leadership itu adalah tentang bagaimana kita mengedepankan kepentingan bersama, bukan kepentingan kita gitu. Gitu sih. Oke, maybe a little bit yang aku akhir-akhir ini pelajari gitu ya, when I was raising my child gitu, bahwa kita nggak bisa mengasih tahu bahwa seseorang itu good or bad. Atau kayak misalnya, oh you're very bad because you don't eat properly gitu. Kamu anak nakal gitu. Atau kamu anak yang baik karena kamu taat pada orang tua. Sekedar seakan-akan manusia itu hanya dualisme, hanya dua saja, baik atau jahat gitu. Padahal kita harus melihat manusia itu sebagai multidimensional gitu ya. Bahwa mungkin Bu Adri kurang di sisi yang sini gitu ya. Tapi she's really good in here. Oh, I can support her in here, in this side gitu. Tapi saya nggak bilang, Bu Adri ini buruk nih di sini sih. Jadi saya menganggap, Bu Adri parah banget gitu kan. Tapi enggak, we have to see her multidimensional. Itu juga dengan Pak Indrawan. Oh, Pak Indrawan lemah di sini sih. Oh, I can support him in this side gitu. So we don't judge Bu Adri is bad or good, atau Pak Indrawan is bad or good. We judge people by their multidimensional gitu. Jadi itu membuat saya juga belajar as a person, as a human, and as a leader gitu, untuk menilai orang secara holistis gitu loh. Nggak hanya segampang, saya nggak suka kerja sama Pak Indrawan, titik gitu. Kan enggak bisa gitu. We become mature when we can accept their weakness also and their strength juga. Itu saya think yang mungkin belajar. Nambahin dikit ya, menarik sekali gitu. Kalau misalnya kita disupport juga dengan komunikasi yang baik gitu ya kan. Artinya kalau kita share our life regularly gitu ya kan, kita banyak komunikasi secara regular gitu ya kan. Ya kadang sampai jam 11 malam dan 12 ya. Sampai jam 11 malam masih WhatsApp ya kan gitu kan. Nah, it helps juga ya seperti yang tadi Bu Mendy bilang gitu. Ketika kita menyadari bahwa Bu Adri punya kekuatan di sini, punya kelemahan di sini, saya bisa support nih ya kan. Tapi sebenarnya at the same time kita juga bisa mempelajari juga apa yang menjadi kelemahan kita, dan kita nggak perlu insecure, dan kita bisa tahu bahwa I can rely on Bu Adri in my weaknesses juga. Saya tahu nih bahwa saya lemah di sini. Contoh ya, saya ini kalau ngomong belepotan. Bu Mendy kalau ngomong, rapi gitu ya kan. Tapi ada hal-hal tertentu yang saya tahu bahwa kalau misalnya saya mesti ketemu banyak orang misalnya gitu ya kan, I know I can rely on Bu Mendy gitu ya kan. Tapi saya percaya juga Bu Mendy juga melihat itu gitu, bahwa Pak Indrawan mungkin punya kelebihan yang lain di mana dia mungkin juga bisa secure untuk relay itu ke saya gitu ya kan. Nah, tapi kalau nggak ada komunikasi, kita nggak akan bisa tahu. Betul. Ya kan, kita nggak akan bisa fill in the gap between each other gitu ya kan. Tektokan trustnya jadi nggak nyambung ya. Betul. Kayak saya sama Bu Adri tuh udah kalau misalnya kita mesti meeting apa gitu ya kan. Wah, kita kadang-kadang suka ngobrol dulu gitu kan. Nanti gimana. Bukan licik ya, tapi kita memakai hikmat gitu ya kan. Oh, I know, Pak, lu kayaknya kalau ngomongnya gini, kayaknya biasanya gue tahu nih kecenderungan lu kayak gini nih, Pak Indrawan gitu ya kan. Mungkin kalau gini nih lebih oke gitu ya kan. Sama saya juga bisa gitu ya kan gitu. Jadi terbuka untuk melihat kelebihan dan kekurangan yang lain, tapi at the same time juga kita mau menerima juga kelebihan dan kekurangan kita, sehingga kita bisa fill in the gap gitu. Dengan demikian kita saling support, itulah sebenarnya saling support sebenarnya kan gitu. Jadi benar kata Bu Mendy tadi, bukan cuma dua dimensi, salah benar gitu ya. Kalau kita berfokus sama itu, kita akan fokusnya sama itu gitu. Betul, ya kan? iya. Gitu. Itu mungkin keterbatasan kita juga sebagai manusia kali ya, cuman ngelihatnya ya kita dibagi dua, yes or no, good or bad gitu kan. Jadi kita multidimensional beings dan semua orang juga bisa menilai satu dengan yang lain, mana yang strength-nya, mana yang weakness-nya gitu kan. Ya perlu keberanian untuk mengakui juga sih, Chris. Kita perlu punya. Benar itu juga sih. Dan itu dibutuhkan sebagai musisi juga ya Pak ya, untuk bisa. Betul. Sebenarnya nggak cuma musisi, musik gitu. Apapun sih, siapapun, jadi apapun gitu. Perlu punya keberanian untuk mengakui gitu kan. At least jujur sama diri sendiri lah, gitu ya kan. Wow, thank you banget Bapak Ibu siang ini. Kayaknya kita bisa bisa round out sedikit di sini. Kita bisa break bentar kalau memang
masih mau lanjut dengerin, nanti bisa dengerin di episode berikutnya. Dan terakhir nih ya Bapak Ibu, kita dari tadi kan udah ngebahas ya our leadership style, dan aku berharap juga teman-teman yang dengar bisa mendapatkan sesuatu kalau even though you are a leader, bukan berarti you are above everybody else. Tapi kita adalah servant gitu yang harus sacrifice everything untuk the greater good that the people you lead gitu. Nah, kalau kita udah ngebahas tentang karakter leadership yang sedang kita jalani ini di KOM Bapak Ibu, apa sih output yang Bapak Ibu harapkan dari mahasiswa-mahasiswa kita di KOM nih yang udah establish kan, mahasiswa-mahasiswa kita yang lagi belajar, yang lagi kuliah. What do you want to say to our students? Harapannya saya adalah satu kalimat mungkin ya, to complete not to compete gitu ya. Jadi selama 4 tahun kalian kuliah, harapan kita bersama ya kan, ikutilah proses semua ya, complete everything ya kan, complete all your subject, complete your skripsi, complete your life gitu ya pokoknya, karena you gonna be going to the next season of life ya kan, so you have to complete every season of your life ya, but not to compete. You know, ya kan, karena itu jadinya bahaya ya kalau compete terus ya kan, bisa frustrasi nanti mental health issue. Betul, jadinya ya kan. Jadi sikut-sikutan juga we encourage ya to all the students to complete but not to compete. Itu dari saya sih. Yes. Kalau dari Bu Wendy? Kalau dari aku mungkin ada dari aku akhir-akhir ini sering lagi meneliti tentang kurikulum gitu ya, terutama apa yang terjadi di United States gitu, dan kemudian untuk menjadi pertimbangan kurikulum kita di Indonesia gitu. Nah, and I see that kita as a musician gitu harus menjadi generalis, terutama di S1 gitu ya, not a specialist. Why? Karena kita as a musician ketika lulus itu banyak yang harus double job, triple job, even have 4 jobs. Terus kemudian ada yang tidak bekerja sesuai dengan program studi. Ada yang harus berwirausaha, membuka bisnis sendiri gitu kan, membuka apapun itulah ya gitu ya, production house lah, bakmi, jualan mungkin gitu ya, untuk supaya kita bisa terus as a musician, meskipun bayarannya mungkin gak seberapa, tapi juga ada side job yang lain. Nah itu ternyata terjadi di luar negeri juga. So my advice to all the students gitu ya, untuk conservative music, be a generalist. Dalam artian apa? Jangan menutup diri, enggak, I only like this music, so I only want to pursue this music terus gitu. Till the end of my life till gitu. the end of my life gitu kan. Nah padahal kita hidup di zaman VUCA era gitu. VUCA tuh maksudnya yang volatile, dinamis, uncertain gitu ya. Jadi agile. Jadi kita gak tahu apa yang akan terjadi 10, 20, 30, 50 tahun lagi. Mungkin musik performance tidak laku, tapi digital semuanya gitu ya. We never know. Jadi as a musician, terutama ketika kalian ambil S1, cobalah untuk bisa lebih terbuka dan jangan menutup diri hanya di musik saja. Bahkan belajar bisnis. Belajar pitching, belajar bikin financial decision yang good, belajar berwirausaha. Nah itu akan memperlengkapi kalian ketika kalian terjun di dunia kerja setelah kalian lulus. Atau siap untuk membuat lapangan kerjaan sendiri justru ya Bu ya. Exactly, benar. Itu mungkin ya tips yang bisa aku kasih. Yes, aku setuju banget. Pak Indawan mungkin ada yang... Banyak. banyak. Science lagi nih. Ini mungkin mesti ada deep talks yang one-to-one ya. Kayaknya bukan fisik, deep talk gitu loh, berseri. Saya rasa mungkin kalau kita kumpulin banyak banget kriteria, bener gak sih? Iya betul. Karena namanya bagus itu kan, baik itu kan macam-macam gitu ya. Betul. Tapi saya rasa yang paling essence adalah seperti tadi Bu Mendy bilang, dynamic. Perubahan ini sangat dinamik dan bahkan cepat sekali gitu ya. Tapi menurut saya yang tidak berubah adalah sebenarnya tetap satu sih. Kita as a person, dimanapun di komunitas apapun kita ditempatkan gitu ya kan, sebagai musisi, sebagai seniman gitu ya. Kita low maintenance apa high maintenance? Oke, ini istilah yang sering saya dengar di musisi. Atau lebih mudahnya adalah gini sih, kita sebenarnya pilihannya di kita, ya kan. Jadi saya berharap mahasiswa kita untuk lebih low maintenance daripada high maintenance, karena
apa yang dibangun ketika masih kuliah itu nanti akan terbawa menjadi bukan hanya habit tapi karakter in life sampai dengan ya setelah semuanya selesai gitu ya kan. Jadi saya rasa kita lebih bijak untuk memilih untuk jadi low maintenance gitu. Apakah kita problem atau solution? Gitu ya. Jadi ini mungkin sesuatu yang kita ponder aja bersama-sama. I'm speaking to myself too gitu ya kan. Tapi saya rasa di atas semua pencapaian, cita-cita, kemampuan, skills, achievement, all of the good things gitu ya kan. Substance-nya apa? Essence-nya apa gitu. Itu sih. Jadi are you a problem or are you a solution? Yes, benar-benar. Thank you banget Bapak Ibu untuk waktunya hari ini. Thank you juga Chris untuk waktunya. Terima kasih. Aku sangat terberkati dengan pembicaraan kita siang hari ini, and I hope siapapun yang dengar diberkati dari podcast kita. Dan I just want to round it up a little bit untuk teman-teman di kampus nih ya, teman-teman sejawat. Aku staff by the way, cuman kalian yang mahasiswa kita sering. Tapi dia musisi hebat loh. Terima kasih. Tapi low maintenance kali ya. Iya, sama kita juga low. Cuman ini teman-teman mahasiswa yang sering kita project bareng, dan meskipun kalian juga mungkin jarang lihat konten dari Fish juga, if you guys kayak di tengah-tengah pembicaraan ini feel something diberkati, jangan lupa share ke teman-teman yang mungkin butuhkan gitu kan, karena dalam masa kuliah itu emang compete dan complete. Yang tadi Bu Adi bilang itu susah banget ya untuk sebagai mahasiswa untuk kita bisa bedain which one yang harus didahuluin dulu, mana yang harus dikomplit duluan, atau mungkin you are lagi berusaha battling with yourself juga gitu kan, mental health-nya nggak oke, akhirnya lulusnya lama gitu kan. Hati-hati teman-teman, you have to complete dengan oke, dan selama kuliah juga take any chance ya, possibilities untuk kayak bikin bisnis, new work ethics dan lain sebagainya gitu kan, untuk bisa nggak cuma lulus sebagai musisi, tapi bisa lulus sebagai orang yang bisa jadi berkat di masyarakat dengan kemampuan yang udah kalian serap selama kuliah gitu kan. Dan above all else juga know yourself, ketika tahu kalau kita itu nggak high maintenance ya kan, kita bisa jadi berkat dan bisa masuk ke semua lini masyarakat gitu, bisa memberikan musik kita dan dampak kita ke orang-orang yang ada di sekitar. So I think that's it for our podcast today. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Thank you. Good job. Sampai ketemu di another Fish Talk episode berikutnya. God bless you. Bye. God bless. Bye.